ya Nabi, alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, alaika salawat, alaika. Mudah-mudahan ini maulid mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Karena di antara khasiat, keistimewaan, keutamaan, fadilah daripada memperingati zikir maulidnya Nabi Yuna Muhammad, kata ulama ada 4 kemuliaan. Salah satunya di antaranya adalah apa? Littabaruk, akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Mudah-mudahan pulang dari tempat ini kita ditambah-tambah berkah oleh Allah, amin. Yang lagi sakit biar sehat, amin. Yang lagi pusing dalam ekonomi biar dapat jalan keluarnya, amin. Berkahnya peringatan maulid ini, mudah-mudahan yang lagi punya utang Allah berikan rezeki yang banyak, amin. Biar bisa kebayar utangnya, amin. Sebab di zaman sekarang di tahun 2024 menjelang presiden kita Bapak Prabowo, banyak di antara kita orang yang hidupnya enggak pernah jauh sama yang namanya utang, betul? Iya Bu, iya Bu. Punya utang enggak Ibu? Punya. Ustaz hari Senin emok, hari Selasa Bank Syariah, hari Rebo Bank Bunga Mekah, hari Kemis Bank H, hari Jumat utang kudungan, hari Sabtu utang perabotan, hari Minggu utang bayaran ngaji. Iya Bu, iya Bu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah. Siapapun orang yang hadir di tempat ini, jikalau dia punya utang, Allah Subhanahu wa ta'ala akan murahkan milik rezekinya sehingga mampu melunasi hutang-hutangnya, amin. Kalau udah punya utang, jangan ngambil. Iya Bu ya, iya Bu ya, iya Bu ya. Anu Ustadz kan empok kan ngambil pertama 3 juta, alhamdulillah lancar Ustadz, ditawarin lagi 5 juta, kan begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan keberkahan-berkahnya ini peringatan maulid, amin. Yang kedua kata ulama, di antara kehebatan, keistimewaan orang yang memperingati maulidnya Nabi Yuna Muhammad, Nabi Yuna Muhammad, Nabi Yuna Muhammad akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad. Amin ya robbal, amin ya robbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil wa akhrijna min bainihim salimin wa ala Ibu bapak hadirin jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Jam menunjukkan jam 10 lewat 15 menit. Ibu, Bu, Pak, Bu, Pak, jam 10 lewat 15 menit. Orang Batu Jaya kalau peringatan maulid biasanya kalau malam sampai jam berapa? Sampai jam 1, jam 1 kuat, jam 2, jam 3 molor. Ini udah jam 10 lewat 15 Pak Kiai, insya Allah saya lempengin sampai jam 10 lewat 20, berarti 6 menit lagi. Setuju? Setuju?
Karena kalau ngaji mah ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Setuju? Setuju? 6 menit lagi rapi. Hadirin, kalau kita bicara soal peringatan Maulid, itu artinya kita sedang membicarakan sosok manusia yang paling mulia, sosok manusia yang paling agung, sosok manusia yang paling sempurna, sosok manusia yang diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu. Ini temanya. Jadi lewat peringatan Maulid di Mushola Al-Barkah ini, ayo kita kenali sedikit demi sedikit siapa dia Rasulullah Sallallahu Alaihi. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka, balikan lagi biar kompak, tak kenal maka, tak sayang maka, tak cinta. Betul Ibu? Bagaimana mungkin kita bisa mahabbah kepada Nabi Yuna Muhammad kalau kita tidak mengenal siapa Nabi Yuna Muhammad? Ayo malam ini kita buka sedikit demi sedikit. Ibu bapak, baginda Nabi yang saat ini kita peringati hari kelahirannya adalah sosok manusia yang sangat dimuliakan oleh Allah, sosok manusia yang sangat diagungkan oleh Allah. Di mana buktinya? Tadi pembacaan Maulid Maulid Ad-Dibai oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Di dalam kitab Maulid Ad-Dibai, di situ dijelaskan bahwa di antara keagungan Nabi Yuna Muhammad, di mana Allah sebelum menciptakan Nabi Adam alaihi salam 2000 tahun, nur Nabi Muhammad lebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu. Sehingga dengan nur tersebut, selesai Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam, dititipkan nur tersebut di punggung Nabi Adam alaihi salam. Dari situlah Nabi Adam mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu, karena di dalam diri Nabi Adam terdapat nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Nabi kita Muhammad, Nabi kita Muhammad, Nabi kita Muhammad, Nabi Adam yang menjadi bapaknya manusia tidak akan mendapatkan kemuliaan dari Allah karena ada sebabnya. Di dalam diri Nabi Adam terdapat nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Pertanyaannya ibu bapak, Nabi kita manusia biasa atau manusia luar biasa? Manusia biasa atau manusia luar biasa? Manusia biasa atau manusia luar biasa? Manusia luar biasa. Nabi Adam mulia karena di dalam diri Nabi Adam ada nurnya Nabi Muhammad. Dijelaskan lagi Nabi Nuh alaihi. Ibu kenal Nabi Nuh? Bu, kenal Nabi Nuh? Kenal namanya doang, bukan Nuh orang Bekasi, bukan. Itu Nabi Nuh di antara para nabi dan rasul yang wajib kita percayai. Bahkan Nabi Nuh itu tergolong di antara nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Betul? Kenapa Nabi Nuh mendapatkan gelar ulul azmi? Karena Nabi Nuh salah satu di antara nabi dan rasul yang paling sabar di dalam berdakwah. Alhamdulillah. Satu riwayat 800 tahun Nabi Nuh berdakwah, pengikutnya cuma 80 orang. Coba di zaman sekarang ustadz mana, kiai mana yang ngajar 8 tahun jamaahnya cuma 8 orang? Betul? Kira-kira kalau kita bu, ibu kalau jadi ustazah 8 tahun ngajar, yang ngaji cuma 8 orang, kira-kira bubar apa bangkrut? Bangkrut. Boro-boro punya santri 8, punya santri 50 aja ustadz payah ngap-ngapan. Kenapa? Karena kebanyakan wali murid kagak gablek,
pikiran anak pengen ngaji, anak pengen pintar, anak biar bisa ngaji, giliran guru kita maulidan ditonton baik. Ada yang begitu? Ada. Ki Haji Mahmud mau maulidan jadi wali murid, nggak ada pikirannya kali bawain apa-apa, yang ada juga ditonton. Betul. Nabi Nuh, nabi di antara nabi dan rasul yang mendapatkan predikat ulul azmi, nabi yang paling sabar di antara para nabi-nabi yang lain adalah Nabi Nuh alaihi 800 tahun berdakwah, 80 orang pengikutnya. Ibu, itu umat Nabi Nuh. Bapak kalau pengen tahu ini cerita ya, jangan bilang-bilang, ini rahasia kita. Pak, udah ngopi ya, boro-boro ngopi Ustad, udah dingin banget ini kan gitu ya. Nabi Nuh itu ibu bapak, umatnya kalau Nabi Nuh berdakwah, umatnya kuping. Coba saya mau tanya, kira-kira ibu kalau ada ustadz ceramah kemudian yang ngedengerin tekap kuping, ibu kesel apa kagak? Kesel apa kagak? Kesel dong, emangnya kita apaan kan begitu. Nabi Nuh berdakwah umatnya, ketika didakwahkan selalu nekep telinga saking bencinya oleh Nabi Nuh alaihi. Singkat kata pendek cerita ibu, karena waktu semakin larut malam, Nabi Nuh mendapatkan perintah dari Allah. Saking murkanya ini umat Nabi Nuh, Nabi Nuh mendapatkan perintah untuk membuat perahu. Diturunkan bencana banjir bandang, diselamatkan Nabi Nuh karena di dalam diri Nabi Nuh ada nurnya Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad, Nabi kita Muhammad, Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Alaihi wasallim. Allah ala Muhammad ya Rabbi alaihi. Nabi kita Muhammad diselamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang karena di dalam diri Nabi Nuh terdapat nurnya Nabi kita Muhammad. Pertanyaannya, Nabi kita yang sekarang kita peringati ke hari kelahirannya, manusia biasa atau manusia luar biasa? Manusia luar. Belum lagi ibu, Nabi Ibrahim alaihi selamat dari bakaran Raja Namrud, diselamatkan oleh Allah karena di dalam diri Nabi Ibrahim ada nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ternyata beliau Rasulullah yang sekarang kita peringati adalah manusia yang mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu. Itu yang pertama. Yang kedua ibu, Nabi kita Muhammad yang sekarang kita peringati hari kelahirannya, beliau adalah sosok manusia yang paling sempurna. Jangankan akhlaknya, jangankan budi pekertinya, wajah fisik Rasulullah sungguhlah sangat jangankan fisiknya, bahkan namanya pun begitu luar biasa. Kemudian beliau Rasulullah yang sekarang kita peringati hari kelahirannya adalah sosok manusia yang diberikan kesuksesan oleh Allah subhanahu. Dari mana Ustaz bisa melihat kesuksesan dakwah Kanjeng Nabi hingga malam ini? Berkat dakwahnya Rasulullah kita hadir di tempat ini penuh dengan rasa kasih. Lihat orang yang hadir di sini Kiai, nggak ada yang hadir di sini gontok-gontokan cuman gara-gara beda warna kulit, dia hitaman dia putihan. Betul?
tetap semuanya saudara. Kenapa? Kesuksesan baginda Nabi menyampaikan dakwah adalah dengan visi dan misi menyatukan umat dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah dia la ilaha illallah, siapapun dia orangnya, mau dari kampung apa, mau dari negara apa, kalau dia bertuhankan Allah, nabinya Muhammad, dia adalah saudara. Betul? Betul? Coba ningali, kita lihat saudara kita yang pernah ibadah haji, ada saudaranya ibadah haji, alhamdulillah. Ada yang pernah umroh, alhamdulillah. Lihat ketika dia sedang tawaf di Baitullah, orang segitu banyaknya, tidak ada yang berantem cuman gara-gara beda hidungnya, ibu. Betul? Belum pernah kita dengar ada orang ibadah haji berantem gara-gara hidungnya mancung, yang satu pesek. Belum pernah ya Pak ya? Belum pernah. Meskipun warna kudungannya beda-beda, ternyata semuanya adalah sud. Ada yang di pojokan bari main HP, ada yang paling depan ngedengerin saya ceramah paling belonjor. Saya takut ntar kedinginan ngentut. Udah ngentut ntar main soal, lu kali minah, lu kali kokom. Sumpah gua sumpah, ujung-ujungnya tukang hadro dikata tuh bocah tuh. Betul ibu? Ini berkat dakwahnya Nabi Yuna Muhammad, kita merasakan sesuatu yang luar. Lihat begini indah Bapak, adanya guru-guru kita, adanya orang-orang tua kita, adanya pemuda-pemuda kita dengan persatuan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada pemisah dan pembeda di antara kita, betul? Kalau kata anak hadroh, tidak ada dusta di antara, karena kalau ada dusta di antara kita itu lebih sakit. Apa kata anak-anak? Sakitnya tuh di sini di dalam. Kan begitu ya. Terus disambut lagi sama si Markona jam. Jangankan diriku, kan begitu ya. Semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Pergi mauli dan sendalnya hitam, pulang mauli dan kagak bawa sendalnya hilang. Kan begitu ya. Ini karena dakwahnya Nabi Yuna Muhammad. Lihat betapa indahnya kita hadir penuh dengan kebersamaan. Kenapa? Karena kita merasa saudara. Makanya nih di akhir-akhir zaman begini, baik-baik satukan, rapatkan barisan-barisan kita di majelis-majelis taklim, insya. Karena kalau kita suka lihat media sosial, lihat di medsos, lihat di YouTube, lihat di Instagram, lihat di TikTok, sekarang banyak orang-orang yang ingin memisahkan kita dengan para ulama. Banyak orang-orang yang ingin memisahkan kita dengan para habaib, betul? Tahu ibu yang tukang misahin kita sama habaib? Tahu namanya? Tahu namanya? Bukan Ustadz Haji Syahrudin, tetapi Imadudin. Temennya siapa? Gufron, yang bisa ngomong sama semut ya, yang bisa ngomong sama. Ini hati-hati kita di tengah-tengah akhir zaman menanamkan keyakinan, menumbuhkan keimanan dengan kita beribadah melalui syariat-syariat dari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Hati-hati, zaman sekarang udah banyak orang-orang yang pengen misah-misahin kita ya Bu ya. Kita jangan suka ikut-ikutan, kita jangan suka ikut-ikutan ngikutin masalah nasab-nasab para habaib ya Bu ya. Kita jangan mikirin nasab, mikirin nasib kita juga belum tentu benar, betul? Tahu sendiri kan Ustaz emang lagi buceklik begini, dagang di pasar udah sepi, begitu ya. Yang kriaan udah mulai ada, belum lagi setoran juga banyak ya Bu ya. Ini kita di tempat ini dengan peringatan Maulid, dengan akhlaknya Nabi Yuna Muhammad, dengan kesuksesan Nabi Yuna Muhammad mempersatukan kita dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah, la
Muhammadur. Disatukan kita dengan dakwahnya, kesuksesannya Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad. Pertanyaannya Ibu, Nabi kita yang sekarang kita peringati kelahirannya, manusia hebat atau manusia bukan hebat Ibu? Manusia hebat dan manusia luar biasa. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini, pertemuan saya dengan para jamaah sekalian, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Jalaluddin, yang dikatakan oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdad, bahwa man hadoro bi maulidi Rasul, siapa orang yang hadir di acara peringatan maulidnya Nabi Yuna Muhammad wa a'zam, hadirnya dia bukan karena ingin dipuji orang, hadirnya dia bukan karena malu dengan gurunya, tapi hadirnya dia karena mengagungkan Nabi besar Muhammad. Faqad bazal bil iman, orang tersebut akan ditambah keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan iman kita dikuatkan oleh Allah sehingga bawa kita sampai menuju kematian dan menghantarkan kita menuju hadirat Allah dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu aja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menambahkan kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.